Di pagi yang cerah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, Magister Management. PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Insinyur Veronica Cahayapurnama. Para pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan pada acara seminar sehari PAUD dengan tema Peran Pendidik Bagian Bangsa. Seminar sehari PAUD ini terselenggara atas kerjasama SAM sebagai penanggung jawab acara. Kepada Bapak Haji Sugiarto dipersilakan untuk menuju podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Insinyur Joko Widodo, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Ibu Kirana SE, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM beserta Ibu, yang kami hormati Kepala Dinas DKI Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Bapak Dr. Haji Taufik Yudi Mulyanto MPD, yang kami hormati Bapak Ibu para narasumber dalam acara seminar hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu undangan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, dan kami khusus para peserta seminar ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita mendapat kekuatan untuk melaksanakan berbagai tugas pengabdian di bidang pendidikan ini khususnya, dan dapat hadir dalam acara seminar pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK DKI Jakarta. Para hadirin yang kami hormati, kita semua telah memiliki kesamaan pemahaman bahwa pendidikan anak usia dini PAUD memegang peranan penting dan fundamental dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini dikarenakan anak usia dini merupakan masa keemasan dan merupakan tahapan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak selanjutnya. Artinya, perkembangan anak pada usia dini sangat menentukan tingkat, kualitas, kesehatan, inteligensi, kematangan emosional, dan produktivitas manusia pada tahapan selanjutnya. Adapun perlu kami laporkan juga bahwa narasumber dan keynote speaker diantaranya, keynote speakernya adalah Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang telah berhadir bersama-sama kita.
dengan narasumber Profesor Dr. Sugeng Santoso, MPD, Guru Besar Emeritus UNJ dan sekalian pembina pendidikan guru PAUD STKIP Kusuma Negara. Pertanyaan, ada laporan singkat ini kami sampaikan dengan mengakhiri kami mohon kiranya Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan sambutannya dan berikutnya, dan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kami harapkan mohon dapat membuka acara seminar ini secara resmi. Segala kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Insinyur Veronica Cahaya Purnama, kami persilakan. Selamat pagi, Ibu-ibu. Ada yang terhormat yang tadi Bapak Sugiarto sebutkan. Selamat pagi, jadi saya nggak sebutin satu-satu lagi Pak. Nanti kelamaan. Di sini saya hari ini bersyukur kepada Tuhan kita bisa ada di sini dengan seminar yang ada. Saya bisa melihat ibu-ibu kader yang begitu semangat. Semangat gak Bu? Siap dikasih seminar Bu? Ya. Saya tadi bicara sama Ibu Ros, dengan Ibu Ati, dengan Bapak Sugiarto. Saya bilang ibu-ibu ini semua pada siap diiniin pada maksudnya ibu-ibu ini semua adalah kader-kader yang punya hati, punya semangat, istilahnya untuk membantu anak-anak, karena anak-anak kita tahu ya Bu ya, dari usia 1 sampai 5 tahun itu adalah usia yang sangat penting buat mereka bertumbuh. Saya bayangkan begini Bu, sebagai ibu-ibu kita kan pasti bikin kue ya Bu, bikin kue, bikin makanan. Saya membayangkan satu adonan kue itu seperti ibu-ibu kita yang membuat itu dengan semangat Bu. Tapi kalau kita salah taruh garam, taruh gula, itu sudah menjadi adonan yang sangat tidak enak. Jadi saya hanya mengilustrasi seperti ini Bu. Kita hari ini dipersiapkan sebagai ibu-ibu yang bertanggung jawab mendidik anak usia 1 sampai 5 tahun. Itu tanggung jawab yang besar karena mereka ada penerus bangsa berikutnya. Tapi pada saat kita memberi garam yang kurang atau gula yang lebihan, maka selamanya adonan itu tidak akan menjadi enak Bu. Dimakan seperti apapun tidak enak. Jadi hari ini saya tidak berpanjang lebar, ada profesor dokter yang ada di sini memberikan kita seminar persiapan bagaimana kita memberi garam yang tepat dan gula yang tepat supaya adonan-adonan anak-anak kita bertumbuh menjadi penerus bangsa yang baik. Saya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, seminar pendidikan anak usia dini dengan tema peran pendidik PAUD sebagai peletak dasar nilai-nilai kepribadian bangsa yang diselenggarakan oleh STKIP Kusuma Negara bersama tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara resmi saya buka. Keynote speech oleh Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama, Magister Management, kami persilakan. Yang saya hormati Pak Rektor Sugiarto, yang saya hormati narasumber Profesor Dr. Sugeng, Profesor Inviarti, Rektor Utama, dan Pak Dr. Taufik Yudi, kemudian Kepala Dinas. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, namanya Wakil Ketua 1, Ketua Organisasi PAUD, Tim Budi, GAP DKI, 3 DKI, para ibu-ibu, serta seminar. Selamat pagi, saya bisa jawab kita semua. Teman-teman, terima kasih pada panitia yang kasih saya untuk sampaikan ini. Saya kira kita semua sama, seperti kata Pak Sugiarto, kita yakin
Kalau saya yang tanam sawit, saya ingat sekali kalau tanam sawit dalam 5 tahun tidak dipupukin dan pembibitan, itu sawit udah ke atas tebang aja, pas kita tebang saja. Nah, PAUD itu ada hubungan dengan kami, tugas kami. Saya ingat, saya dulu bertanya, kenapa orang Cina itu ngitung umurnya itu dari perut ibu. Jadi lahir udah hitung 1 tahun. Kalau kita kan tidak kan? Kita kalau lahir ya udah 0 bulan nanti ulang tahun baru 1 tahun. Kalau orang Cina tidak, nanti dia selalu 2 tahun dia jadinya, lebih tua. Di perut udah dihitung. Nah, di dalam setelah saya pelajarin konsep kesehatan dengan dinas kesehatan kita, yang namanya bayi dalam janin udah mesti kasih gizi yang baik. Makanya ada beberapa orang ngajarin di dalam perut itu udah dibisikin, dinyanyiin, begitu kan? Karena dia udah tidak hidup ini. Nah, jadi saya pikir kita kalau cuma ngurus PAUD balita, ini masih kurang cukup, mesti juga mempengaruhi orang tuanya. Nah, pasti orang nganterin kan? Nah, dia mesti mempengaruhi orang tuanya bagaimana supaya anaknya di dalam janin pun udah mulai. Apalagi kalau ibu-ibu muda, mungkin kakaknya di bawah tahun, di dalam perutnya lagi ngantuk, adiknya lagi kan. Nah, saya kira mungkin kalau profesor-profesor tidak masuk ke bidang ini, kalau ngomong ilmu saya nggak ngerti. Tapi maksud kami kira-kira tugas ibu-ibu pun mesti sampai urusan di dalam perut tadi, mesti sampaikan kepada orang tuanya bahwa anak Anda di dalam ini pun mesti dapat gizi yang baik, juga dapat pendidikan yang baik. Nah, sekarang jadi masalah muncul sekarang soal PAUD ini. Saya agak sedih juga kalau lihat PAUD. Misalnya PAUD yang didirikan oleh agama A, dan doktrinnya agama A. PAUD yang didirikan oleh agama B, ini agama B. Saya mulai khawatir kalau semua orang, kita bicara jujur, apalagi agama Samawi ya. Kita ini kalau agama Samawi namanya Kristen, Katolik, Islam, Yahudi, ini semua agama misionaris, misi. Kabarkan misi. Salah tidak? Tidak salah. Tapi yang gawatnya kalau kita lupa, kita ini hidup berbangsa dan bernegara. Kita tidak boleh ngajarin anak kita ini seolah-olah cuma kita aja yang masuk surga, kira-kira gitu. Sadar, sah-sah saja kalau saya bicara itu. Saya ditanya dari mahasiswa, Bapak yakin nggak Bapak masuk surga? Yakin. Dia masih yakin dong, karena beriman kan. Terus yakin nggak agama lain masuk surga? Ada yang bilang nggak yakin. Wah, harus bilang kamu fanatik. Saya bilang tidak salah. Orang Islam pasti bilang di luar Islam tidak masuk surga. Di luar yang percaya Tuhan dibilang kafir. Ya semua agama ya begitu ngomongnya. Memang begitu faktanya kan. Kalau ada sama ya namanya bukan toleransi. Namanya toleransi ya sama. Kita sini saya lihat kita ada beda agama, tafasnya sama-sama aja tuh, nikmatin aja. Tuhan tidak bedakan. Nah, saya mulai khawatir PAUD itu tidak menyampaikan konteks kebangsaan ini. Ini yang mengerikan. Kita bisa bayangkan bisa ada anak-anak balita ditanya nih, Nana, tahu nggak rumahnya si Ahok? Gitu, bisa tetangga saya gitu. Oh tahu, rumah si kafir itu ya Pak ya? Kita kaget setengah mati kalau anak balita ngomong seperti itu. Jadi kalau zaman saya kecil masih beda. Oh, rumah si Baba itu ya? Nah, masih oke kan Baba gitu kan? Pas saya ikut kampanye udah berubah. Bukan ikut Baba lagi, ikut babi katanya. Jadi maksud saya ini penting. Nah, saya bisa hari ini karena saya punya orang tua mau tidak tahu. Kita berterima kasih kepada Pak Profesor Dr. Sugeng ya. Saya salah satu pendiri PAUD, sudah ada S1, S2, S3. Ini luar biasa. Dulu kami tidak ada PAUD. Tidak ada namanya kindergarten, garden itu. Apa yang anak-anak praktika itu kan. Tidak ada. Yang ada siapa? Ini ada playgroup. Yang ada siapa? Cuma bapak ibu kita yang ngajarin. Nah, bapak saya selalu bilang sama saya, kebetulan kami tinggal di lingkungan yang 93% Muslim. Dan bapak saya itu ketua kelenteng. Apa?
ibu saya keluarganya Kristen. Wah, ini kacau aja. Saya dibawa ke gereja dari pihak ibu saya. Kalau pulang pihak nenek saya dari pihak bapak saya, ngapain ke gereja? Oh, masih gitu. Dia kebetulan spell apa ya? Nada suara bahasa kek kalau ke gereja itu seperti tukar gula gitu teman. Jadi namanya itu kau tong gitu. Kau itu tukar bahasa kek, tong itu gula. Jadi kedengarannya seperti tukar gula kalau nama nyebutin gereja. Ini nenek saya seperti ini. Tukar gula, tukar garam kali. Oh, dia seperti. Ya kita hidup bisa seperti itu. Dan paman saya wala. Nah ini kita bisa bayangkan keluarga seperti begini. Tetangga saya Muslim semua. Dan saya sekolah SD SMP ikut agama Islam. Makanya saya bisa baca video preman syahadat. Saya pikir mau kawin sama orang Islam. Rupanya dapatnya yang putih. Kalau saya bisa baca video preman syahadat dengan baik. Saya masih ingat ajaran guru saya itu kan bisa manjada, wajada gitu kan. Itu yang itu. Tapi itu dikit-dikit. Bahkan saya, tempat saya itu orang judi. Bayangin kalau turunan Tionghoa itu ya, itu kan anak-anak. Orang meninggal, kan berminggu-minggu nunggu hari baik baru dikubur. Ngapain malam-malam? Mesti tungguin, gak boleh dikosongin, nanti hidup katanya kan. 24 jam ini. Ngapain 24 jam? Judi sama makan. Menikah juga begitu. Dia tuh samping tetangga yang nyiapin meja judi itu dapat komisi. Namanya itu komisi meja. Nah kenapa saya tidak judi? Semua lingkungan judi. Gara-gara lagunya Oma Irama. Saya udah aku marah karena judi gitu. Judi. Itu dakwah-dakwah gitu pengaruh. Saya juga gak pernah begadang saya dari kecil. Karena lagu Oma Irama. Jadi kalau bapak saya itu punya bioskop keliling. Tapi nggak seperti Oma Irama sekarang. Kalau saya tahu yang ini agak beda gitu kan. Tapi kan dulu kan kita kecil ya. Ini saya mau gambarkan kita kecil. Kalau jadi balita itu pengaruhnya luar biasa. Bahkan Gusti meninggal, saya nangis. Saya 7 tahun. Gusti jago kungfu meninggal tahun 73. Pas tante saya lagi menikah, saya lagi persiapan kalau kasih tahu, dengar aja Gusti meninggal. Wah kita nangis, kita suka gitu Gusti. Supaya kita pukul kepala, katanya dia kita salah. Ya kita itu mempengaruhi. Sampai sekarang saya suka Gusti, saya suka putar dari filmnya. Dan ini pengaruh dari kecil. Nah sama seperti bapak saya selalu bilang begini. Bapak saya selalu ngajarkan dari kecil, ini bicara saya mau kasih sharing ini supaya bapak ibu kebayang kalau namanya PAUD kan seperti itu harusnya. Nah konsep wawasan kebangsaan. Saya tanya sama bapak saya, kenapa bapak punya warga negara Indonesia ya? Kenapa yang lain kok masih WNA? Pak Harto kemudian baru tahun 80-an memberikan perubahan untuk jadi WNI. Jadi dulu itu hampir semua tetangga saya itu WNA. Karena ternyata tahun 59 pemerintah putuskan dengan Cina, pilih nih orang-orang turunan Cina ini mau pilih warga negara Indonesia atau warga negara Cina. Kalau mau pilih warga negara Cina pulang ke Tiongkok, kira-kira gitu tahun 59 PP 10. Nah keluarga bapak saya putuskan tidak pulang. Nah kenapa? Karena nenek saya tinggal di kampung, juga pakai sarung. Nenek saya memang setengah campuran Thailand. Bapak dari nenek saya itu orang Thailand, ada dagang dengan Bangka. Nah, tapi kakek saya dari Tiongkok. Sampai ke Bangka, dia bawa istrinya karena dia tahunya anak orang kaya, pedagang dari Thailand. Dia bawa kabur ke Belitung supaya tidak bisa koneksi lebih banyak. Meninggal kakek saya waktu bapak saya masih bayi. Nah yang bersama bapak saya siapa ya? Nenek saya. Dengan tetangganya siapa di kampung? Orang-orang Melayu semua. Makan bareng, main bareng. Nah saya dia punya saudara angkat banyak. Saya punya nenek angkat banyak. Yang dukun gitu kan. Ada saya punya nenek angkat yang dukun gitu.
Yang kalau kita sakit kasih bawang, kasih kapur, tanda-tanda silang terus. Ya kayak begitu kalau di kampung. Jadi kalau pulang malam apa, ini kecil ya pengaruh. Ya seperti itu, macam-macamin, macam-macam gitu kan. Nah, jadi nenek saya putuskan, ngapain pulang ke Tiongkok? Kita tidak menolak WNI, kita terima WNI. Kalau kita ke Tiongkok, kita nggak ada saudara, nggak ada nenek saya. Kalau di sini tetangganya saudara semua. Ke Tiongkok kita nggak ngerti. Kita lahir di sini. Nah itu yang mempengaruhi bapak saya ngomong sama saya dari kecil. Indonesia ini tanah air kita. Tiongkok itu tanah leluhur kita. Kita tidak mungkin mati kubur di sana. Makanya kita mesti kurus di sini. Nah ini dari kecil dipengaruhi. Jadi kalau rumah saya itu selalu terbuka, anak-anak kecil itu boleh main ke rumah semua. Yang pintar, yang rajin, ibu saya belikan sepatu bola, kasih buku. Ibu saya mulai seleksi nih, dia bilang anak mana yang kira-kira yang baik, mana yang tidak baik. Kalau anak yang baik kan udah kelihatan dari perilakunya sejak kecil. Nah jadi kalau anak yang baik, ibu saya selalu kasih makanan, kasih apa, supaya dia rajin main ke rumah. Karena ibu saya percaya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Coba kalau nggak, kita bisa bayangkan kalau kita semua ibu-ibu ini bertanggung jawabnya. Kalau dari segi agama, guru saya bilang tanggung jawabnya dunia akhirat ini. Karena menyiapkan bukan hanya manusia, menyiapkan satu generasi bangsa. Kita bisa bayangkan kalau kita mengajarkan dengan kita, ya kita masing-masing punya keyakinan, kita mengajarkan bukan yang universal, yang humanisme. Ini mengerikan sekali. Nenek saya sama nenek pihak kakek sama yang dari bapak sama ibu aja bisa ledek-ledekan gara-gara cucunya ke gereja main drama, itu kan sih demen aja kan. Ya kan nyanyi kayak gitu. Nenek saya gak suka. Dan terakhir sampai saya mau dibaptis, bapak saya pun tidak suka waktu dulu. Bapak saya sampai bilang begini, nanti kalau saya mati siapa yang pegang itu sio di depan? Kamu si anak pertama. Ini dia ngomong agama ya, kalau bisa berantem nih. Itu kalau jadi Kristen kamu, saya mau makan apa nanti di akhirat? Terima kasih kembang saja. Kalau kita bawa babi, bawa ayam, kita kasih kepala semua disembayangin buat makan gitu kan. Jadi bapak saya juga ngomong, nggak mungkin orang mati makan katanya. Iya, aja. Kalau mau kasih orang tua makan, jangan masih hidup. Gitu misalnya bapak saya ngomong. Tapi kan maksudnya ini keluar. Ini keluar. Ada masalah. Apalagi beda kulit, beda apa. Amerika sebentar lagi mau memperingati 50 tahun Martin Luther King Jr. Dia tahun 63 bilang, saya punya satu mimpi, satu hari kelak 4 anak saya tidak dinilai dari warna kulit, tetapi dari karakter moralnya untuk memimpin bangsa ini. Nah ini anak PAUD saya kira itu paling penting soal pendidikan karakter ini. Ini begitu penting, kita bisa mengerti toleransi. Nah, kata guru agama saya, dia bilang begini, hidayah itu milik Allah. Nabi Muhammad saja pamannya mau meninggal disuruh ucapin sampai Nabi Muhammad nangis, tidak bisa dapatkan hidayah itu. Maka turunlah satu wahyu mengatakan seperti itu. Nah, oleh saya selalu tidak menutup diri gitu kan. Saya sama teman-teman saya ya, kalau bicara agama orang bisa berantem. Saya punya teman penganut Islam yang Al-Quran boleh dicoret-coret. Jadi dia selalu ngajarin saya itu kita stabilo, dia coret. Terus saya nggak berani, dia ketahuan politik mati saya bilang. Dia ngajarin. Tapi saya suka yang versi ini karena lebih cepat belajar. Tapi satu pihak yang lain nggak boleh. Nah, saya bilang kalau soal agama kita berantem, pasti kita bisa ribut. Jadi lebih baik saya kira kalau dalam PAUD, kalau kita didik anak, ngajarin akhlak takut akan Tuhan perlu nggak? Wajib. Karena sila pertama kita jelas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita bicara, saya coba pikirkan. Kita semua kan agama samawi, kalau agama kan 10 hukum Taurat. Ajaran Musa, Taurat, Nabi. Kalau ditanya dari 10 hukum Taurat itu, mana yang paling penting?
dari sudut hukum Taurat? Jawabannya sederhana, ada di Pancasila. Satu, yang kasih Tuhanmu Allahmu segenap kekuatanmu, hatimu itu Tuhan yang Maha Esa, mutlak. Yang kedua, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kepada dua prinsip ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya Pancasila, pemimpin pendiri negara kita ini luar biasa. Dia bisa taruh ketuhanan yang Maha Esa, kalau kemanusiaan yang adil beradab, terus ini keadilan sosial. Kalau kita baca semua agama, nabi-nabi itu datang membawa keadilan sosial. Boleh baca. Saya suka baca. Saya penasaran. Karena saya di keluarga banyak agama, saya mau belajar yang mana, ya akhirnya ya saya dapat hidayahnya, dapat anugerah jadi Kristen, ikut yang versi kakek nenek. Tapi mungkin kalau kita berpikir balik, kenapa masih di Kristen? Karena pengaruh Paulus juga dari nenek saya bawa ke gereja kan. Jadi saya pengaruh kan. Dari pihak ini kalau Bapak Ibu ngajarin anak untuk jadi Islam, dia tidak salah. Harus pegang, dibisikin dari lahir orang Islam lebih luar biasa. Lahir sampai mau mati pun dibisikin dan sesuatu. Saya betul hidup di lingkungan Muslim soalnya. Jadi saya belajar banyak. Nah, saya kalau mau menggambarkan sebagai berbangsa, kita mesti mengerti apa itu berbangsa, bernegara itu. Kalau kita pecah-pecah, nanti pusing Pak Taufik Yudi. Kalau kita bikin seragam yang PAUD, pusing. Nanti pasti ada menuntut agama A menuntut ada guru Pak agama A di PAUD. Terus ada guru agama B di PAUD. Dia jadi agama sama kepercayaan gitu banyak. Maksudnya berapa banyak guru PAUD? Guru PAUD sekarang kan digaji nggak jelas. Itulah tugas kami. Masalahnya, nanti kita akan evaluasi. Kita tidak bisa semua orang jadikan PAUD atau dibantu. Mendagri sudah bikin surat cukup baik, harus 3 tahun. Yayasan apa mesti 3 tahun harus dibantu. Nah itu menjadi tugas Pak Taufik untuk menyiapkan itu. Nah kita tentu tidak berpikir. Nah saya adalah orang juga yang berpikir undang-undang tentang sistem internasional itu saya juga tidak itu suka sebetulnya. Masih ada agama tertentu, itu membuat bangsa ini mundur. Saya bisa mengerti sekali Islam karena saya sekolah di Islam. Coba kalau dulu ada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang mesti wajibkan itu, pasti ada orang gereja saya yang protes. Tidak boleh. Itu jemaat saya dididik secara Islam, itu pelajaran agama Islam, atau dimarah-marahin. Siapa gurunya? Ini kampung mana ada guru Kristen gitu banyak. Pendeta aja nggak ada. Orang gereja cuma satu. Itu pun keluarga kakek saya semua jadi dia ibu. Adiknya lagi iparnya. Putar-putar lagi lebih banyak. Ya karena gereja lebih banyak daripada gereja. Masa masjid juga banyak yang kosong. Ini zaman gitu. Jadi saya pikir ini mesti kita berpikir secara wawasan kebangsaan. Saya lebih suka orang itu masuk. Kenapa gitu? Kan urusan Tuhan. Dia masuk aja belajar. Dia ngerti. Saya bisa ngerti. Sekarang bisa bapak saya ngajarin saya begitu. Karyawan kita kerja di tambang tidak mengenal apa itu artinya hari Minggu dan hari libur. Tetapi bulan puasa dan Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, kamu harus perhatikan mereka dengan sungguh-sungguh. Karena itulah yang mereka nikmatin, syukurin. Ya hari biasa tidak jatuh tidak apa-apa. Tapi namanya Lebaran, puasa, Idul Adha, Lebaran Haji. Kampung saya bilangnya Lebaran Haji. Lebaran Haji ya. Jadi kalau nggak haji nggak raya itu haji raya. Tapi itu sesuatu. Om saya lebih gawat lagi. Ada om saya. Dia tiap kali Lebaran Haji pasti kasih sapi. Dia pelihara sapi korban. Dia kasih.
Terus ada temannya bilang sama dia, ini orang nggak sekolah, dia tanya, kenapa kamu nggak masuk mualaf aja kalau udah pikirannya seperti Islam? Ini jawabnya orang nggak sekolah, ini nggak boleh jadi tiruan dia. Bukan, saya tertarik sama Islam. Cuma aku nggak tahan nggak makan babi katanya. Dia serius, dia mau bercanda, dia serius. Dia bukan berburu. Dia daripada kayak gitu, ada saudara saya juga satu, udah ngaku-ngaku Islam, terus berburu babi, potong babi, makan babi gitu. Nggak benar katanya. Kalau saya nggak tahan, lebih baik saya enggak katanya. Saya kemarin ketemu ada abangnya meninggal di Jakarta, ya ketemu kita ngobrol-ngobrol. Gimana? Nah saya ingin gambarkan betapa waktu kita kecil, kalau kita dipengaruhi lingkungan yang toleran, yang berwawasan kebangsaan, saya tidak kehilangan nilai agama saya. Saya tiap minggu ke gereja, saya tiap kali makan doa, saya tiap pagi baca Alkitab saya doa. Saya tidak membuat saya menjadi orang yang fanatik tidak karuan gitu. Nah ini sesuatu yang harus kita tanamkan sejak kecil. Nah saya mengerti sekali dalam perjalanan berbangsa bernegara ini, kita tiba-tiba terkotak-kotak. Orang Islam saja bisa ribut cuma gara-gara Syiah sama Sunni. Masa 20 tahun di situ mesti diusir hanya gara-gara beda keyakinan. Saya di Kristen punya teman beda juga, dia ikut abstain. Kamu makan daging apapun lebih parah daripada yang tidak boleh yang Islam. Ini nggak boleh, ikan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Mau gimana? Tapi kita masih musuhan sama dia, kitabnya sama. Ini baru lebih gampang kan? Saya sama adik saya perempuan pun beda sedikit alirannya. Ya, ini Kristen pun macam-macam berkembang kan? Ini memang kalau kita bicara agama, saudara pun bisa saling membunuh. Jadi kalau kita bicara konsep Tuhan, saya pernah diangkat anak dari Kiai di Sukabumi. Saya nggak tahu dia kenal Kiai Cakra. Pada saya di Sukabumi, dia sampai bilang kalau mau ikut, saya jamin 6 bulan bisa jadi ustaz hebat tadi, karena ada garisnya. Ya, saya bilang enggak, Kiai saya mau jadi bos, saya nggak mau jadi penjaga. Saya nggak mau jadi ustaz, nggak mau jadi pendeta, saya mau jadi bos, ya. Mau jadi konglomerat, baru bantu orang miskin, kira-kira gitu kan. Tapi ternyata jadi pengusaha pun nggak bisa bantu orang miskin. Makanya saya ingat kalimat bapak saya dari kecil, kalau kamu kasih orang miskin 500.000 satu keluarga, kamu sediakan 1 miliar hanya untuk 2.000 keluarga. Di kampung kita ada 9.000 keluarga, pasti berani. Jadi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa menolong semua keluarga dapat 500.000 itu. Waktu itu UMP-nya seperti itu. Itu bapak saya ajarkan kepada saya. Baik bapak saya bilang, yang paling mulia, paling benar itu adalah jadi pejabat, karena bisa menentukan nasib banyak orang. Bukan jadi pedagang. Pedagang itu paling rendah katanya, cuma cari cuan aja kamu sendiri. Yang paling hebat itu tentu ada guru, ada apa ya, ada nabi. Kan nggak ada lagi nabi sekarang kan? Ada guru fungsi nabi saja. Nah itu konsep yang saya dapat dari bapak saya. Nah bapak saya juga selalu katakan kalau kepalanya lurus, pasti bawahnya tidak berani, tidak lurus. Nah yang guru agama saya namanya Haji Anwar, orang Padang, guru agama Islam saya, yang beliau nggak bisa jawab saya secara memuaskan adalah soal hadis Nabi Muhammad untuk ilmu sampai negeri Cina. Karena nggak bisa menafsirkan itu, tafsirnya itu sekolah yang jauh. Mana jauh? Kalau orang Muslim Cina gimana? Kan dekat saja. Nggak bisa dong. Katanya itu ilmunya udah lebih tua. Nggak bisa dong. Kalau ilmu Islam jadi Arab sana lebih tua. Nah, udah ada pokoknya ini hadis pun sebenarnya tidak begitu kuat, masih diragukan. Kira-kira jawabnya itu. Saya nggak terima. Saya kira nggak ada hadis yang diragukan kuat tidak kuat. Kalau hadis ya hadis pasti sah. Dalam hati saya, bapak nggak bisa tafsir bilang begitu akhirnya hadisnya kurang kuat gitu kan. Kayak saya tadi nggak boleh ngomong. Kalau guru Indonesia kan kalau diomongin bisa nggak lulus kita. Beda dengan yang terbuka. Kalau kita koreksi
Kenapa? Karena dari 10 soal, 3 soal tulisan Arab, Indonesia Arab, Arab Indonesia itu nyambung, saya dibebaskan. Nah, jadi kerjaan 7 soal dapat 10. Dan nilai saya paling tinggi. Nah itu makanya di catatan SMP saya nilai agama Islam saya paling bagus. Bebas tulisan Arab. Kenapa bebas tulisan Arab? Gara-gara ada yang rasis. Guru agama saya bilang, pakai saya masukin kan, habis sholat Isya nanti belajar ngajinya di masjid. Belajar nyamuk kan anak, itu kan ngajarin kan. Nanti belajar nyamuk benernya di masjid. Sampai di masjid berapa? Kafir ke sini. Yang lain kafir gak boleh masuk. Keluar. Jadi guru agama Islam udah kalau gitu, kamu gak usah belajar ini. Jadi kamu bebas tulisan Arab, itu lumayan kan. Kalau enggak sih bisa pernah MCQ, Islam gitu. Ini pengalaman kecil. Makanya saya pikir, kalau dulu saya disuruh masuk ke masjid, mungkin saya malas kali. Cuma kita bisa bayangkan ya, kalau orang berpikiran sempit dengan kebangsaan, atau ada pihak lain yang mulai menggugat orang ke sana, bukan hanya kita tidak mendapatkan yang paling baik, kita juga pecah bangsa ini. Kalah kita. Ini yang bahayanya ini. Kita harap generasi berikutnya setahun ini bisa berubah. Nah, sebagai penutup, ini tafsiran saya, saking penasaran dengan hadis Nabi Muhammad. Ini tafsiran saya. Saya mulai belajar filsafat Tiongkok. Apa sih hebatnya Tiongkok? Nabi Muhammad kan dagang di sana sebelum dapat wahyu menjadi panggil jadi nabi. Nah, saya temukan menarik di Tiongkok. Jadi ada 3 prinsip seperti di Tiongkok yang diajarkan. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan tuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Pertama adalah kalau Anda bicara pendidikan, tidak boleh ada diskriminasi. Ini ajaran Konghucu yang lahir 1500-an tahun sebelum Nabi Muhammad. Apa yang 700-800 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Pasti Nabi Muhammad kesana pasti dengar filsafat sebelum komunis masuk, Mao Zedong, siapapun yang ngajar ajaran Konghucu dibunuh. Waktu revolusi kebudayaan. Tapi dulu pasti ini dia agung-agungkan guru besar. Jadi prinsip pertama, pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Makanya di Beijing dulu yang jadi raja itu adalah orang yang lulus tes dari kampung sampai ke atas. Sebelum ada raja yang jahat memotong itu. Makanya yang ditugas dari Pak Taufik, tugas kami, tidak ada satu anak pun tertinggal tidak belajar di Jakarta. Ini tugas kita. Ini wajib. Termasuk program pusat dalam hidup, tidak ada satu pun tertinggal. Kita cari, kita kasihkan ke Jakarta Pintar. Tidak boleh yang tertinggal. Kemarin saya senang sekali Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sebelum orang saya bergerak, orang saya datang, Sudin sudah sampai. Saya baca di kompas.com, 2 anak guru cuci, ibunya janda, 2 tahun tidak bisa sekolah SMP dan SD karena tidak punya uang. Kita cari, sekarang udah masuk sekolah. Si Diki sama Wahyu Lidina ya, 2 orangnya. Kita juga ada di TV, ada orang tinggal di kolong jembatan, ada 13 tahun. Saya minta dinas perumahan panggil masukan ke rumah susun. Pak Gubernur sedang minta kami siapkan 50.000 unit rumah susun. Tidak dijual, tidak disewakan, hanya bayar distribusi untuk orang-orang yang kurang beruntung. Yang ini pertama. Yang kedua, yang diajarkan di Konghucu itu apa? Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Dengan ada pemilihan langsung, kalau ketemu gubernur, bupati, presiden yang lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Ini prinsip kedua. Prinsip ketiga tadi soal rumah tadi. Saya yakin Nabi Muhammad waktu dagang dengan orang-orang Cina zaman itu, coba lihat kalau Imlek orang Cina suka tempelin huruf gede itu, Fuk, hoki. Mau gentong, mau apapun ditempel-tempelin itu adalah hoki. Saya yakin masih Nabi waktu itu ya nanya, ini maksudnya apa ya? Ya masih nanya dong, tapi semua kamu tempelin, semua produk dagang kamu tempelin, ini apa ya? Oh dia hurufnya Fuk, apa dia Fuk, hoki? Bawahnya itu adalah share itu lahan, sawah. Jadi kalau orang mau hoki, mau kaya, harus punya lahan pertanian atau punya tanah untuk produk, untuk produktif. Makanya prinsip ini yang Pak Gubernur pikirkan
Pak Guru nggak pernah dengar cerita saya soal ini, tapi beliau sama. Karena dari Solo, Jawa juga pasti terpengaruh konsep itu, menyiapkan banyak tempat usaha. Nanti pasar-pasar kami itu bukan bayar 20 tahun seperti PT Pasar Jaya yang dulu, tapi bayarnya harian. Supaya ibu-ibu mau usaha bisa. Kita juga mau mencari banyak jalan-jalan kita tutup untuk menjadi pasar malam, sehingga bisa jual makanan. Di Belitung dulu saya sering begitu. Jadi banyak keluarga yang hanya jualan seminggu 3-4 kali. Itu pas ada musik, ada hiburan, jual sate, jual lontong, jual mie, martabak. Ibu-ibu dilatih masak, kan ada UKM, boga seri latih bikin kue. Nah pada pasar malam seperti ini bisa mencari usaha menambah gaji, penghasilan. Nah kita perlu ekonomi kita kuat, anak kita gizinya baik. Kalau sekolah tidak mampu, tentu harus kami yang tanggung. Tidak boleh tertinggal, karena disiapkan juga yang pintar harus bisa kuliah. Yang tidak punya rumah, ya kita kasihkan rumah susun. Tidak dijual, kalau dijual dia jual lagi. Tidak juga disewakan, hanya bayar distribusi. Cuma orang mengatakan dusun sewa, itu tidak sewa. Itu hanya distribusi 5.000-6.000 satu hari untuk yang program-program yang tidak mampu untuk pindah. Nah ini yang kita harapkan Jakarta baru bisa terwujud. Tapi kami memang orang politik, jabatan hanya 5 tahun, kalau terpilih ya 10 tahun. Tetapi tugas ibu-ibu lebih berat. Anak balita yang ibu latih sekarang mungkin 30 tahun, 40 tahun ke depan adalah presidennya kita. Nah ini yang penting. Dan kalau presiden kita tidak mengerti 4 pilar tentang NKRI, Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka nanti kita tidak ada lagi namanya Indonesia. Karena masing-masing pecah. Orang Bali negara sendiri. Ya kalau saya mau jadi presiden juga Bangka Belitung bisa kali dapat dampingan. Itu jadi konyol kita kalau seperti itu. Nah ini yang harus kita lakukan. Saya katakan kita hanya taat pada konstitusi, buat oleh konstituen. Kita tentu tetap beriman kepada iman kita. Tapi rata-rata karena turunan kan. Kan begitu juga kita ngomong jujur juga. Ya tentu kita dalamin, tapi jangan pernah mengajarkan sesuatu yang intoleransi. Ini akan menghancurkan bangsa dan negara kita. Dan negara-negara asing, tadi saya berdikasi dari orang Korea, dia balik petanya, dia lucu petanya. Jadi peta dunia itu dibalik. Jadi Australia di atas, Cina di bawah. Tapi tulisannya tidak terbalik. Maksudnya apa? Dia tulis judulnya, Indonesia the center of the world. Kamu sadar nggak dia? Indonesia ini pusat dunia politik. Ini akan jadi bangsa yang hebat. Nah coba pikir, orang Korea Selatan, profesor, PhD, ahli transportasi yang datang dari pagi ketemu saya, dia pun cinta Indonesia luar biasa. Masa kita yang dilahirkan, dianugerahi sebagai bangsa Indonesia, ditugasi untuk bimbing PAUD, untuk melatih anak-anak, kita sia-siakan. Karena ke depan ini bukan soal perang lagi. Ini soal kekompakan bangsa, perdagangan melawan bangsa yang lain. Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu dan apa? Untuk sukses, akhlak, karakter. Karena hanya itu yang membuat usaha kita tetap berkesinambungan. Terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu Veronica beserta Bapak Sugiharto untuk mendampingi Bapak Basuki. Penyerahan pelangkat oleh Wakil Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Veronica Cahaya Purnama kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahaya Purnama. Penyerahan pelangkat oleh Ketua STKIP Kusuma Negara, Bapak Sugiharto, kepada Wakil Gubernur. Kepada hadirin, kami minta untuk memberikan tepuk tangan. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk tetap berada di
Bapak masih ada. Iya. Ada hambatan sedikit soal yang SMA. Pusat aja cuma ngurusin sampai wajib belajar 9 tahun, kita 12 tahun. Nah, kalau kita mau turunin ke PAUD lagi sampai TK, netralnya ada hambatan undang-undang, kita bisa cari formatnya. Tapi kita mau cari formatnya, tapi yang prinsip PAUD nggak bisa langsung buka, kita bantu. Pasti yang udah lihat jalannya seperti apa. Nah, kita mesti buat kurikulum versi kita dulu Jakarta, yang lebih berfungsi kebangsaan misalnya itu. Jadi standarnya sama dulu. Nah, baru kita mesti kaji lagi, mau kita kasih bantu berapa untuk guru-guru PAUD tambahan. Jadi cari format dulu ya. Oke, Pak. Tapi